Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di Rabu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa lagu ini, ayo kita nyanyi bersama supaya nama Tuhan senantiasa kita pujikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh ku saat ku tak melihat jalan, saat melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku selalu ku bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas setiap kesempatan dan waktu yang masih Engkau sediakan bagi kami. Dan pagi hari ini kembali kami bertelut di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas waktu hidup pemberian Tuhan. Bersama kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan, bersama juga kami hendak belajar memahami akan karya Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karenanya buka mata hati kami, batin, pemikiran dan hidup kami akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyadari akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Kuasai dan urapi kami juga tempat di mana kami berbakti dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Daniel 3. Daniel 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Daniel 3 ayat 17-18, demikian firman Tuhan untuk kita. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu untuk yang kedua kalinya saya melihat sebuah film di televisi. Karena bagaimanapun juga akhir-akhir ini tidak bisa melihat film di Rita misalnya, atau di Terminal Lawas, agak kesana sedikit di Purwokerto, atau di Purbalingga. Saya melihat film ini untuk yang kedua kalinya. Judulnya adalah A Monster Call. Film ini menggambarkan sebuah pergumulan yang berat yang dialami oleh seorang anak yang bernama Connor, umurnya 12 tahun. Pergumulan berat yang dialami adalah ketika dia harus berhadapan dengan situasi kondisi kehidupannya. Dia hidup bersama seorang ibu yang pada akhirnya divonis kanker tumor ganas pada stadium yang lanjut. Dia bergumul juga dengan teman-temannya di sekolah. Dia bergumul dengan bapaknya yang jauh di sana yang meninggalkan dia sejak si Connor ini kecil. Bahkan dia juga bergumul untuk menyesuaikan diri dengan neneknya yang selama 12 tahun mungkin tidak pernah dia lihat. Karena ketika neneknya berkunjung ke rumah Connor, ternyata nenek ini mengatakan, "Oh, ini tau cucuku." Artinya baru pertama kali mengenal cucunya. Dan kemungkinan besar saudara-saudara, keempat tokoh yang ada di Monster Call ini memiliki pergumulan masing-masing. Ayah Connor yang harus meninggalkan ibunya dan Connor pada usia yang masih sangat belia, tentu memiliki jalan pemikiran bahwa dia tidak mampu menyenangkan istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya mending dia mundur, golek dalan liyane. Sedangkan si istri, ibu Connor mungkin juga bergumul akan kehidupannya. Bagaimana dia harus membesarkan seorang anak sendirian, lalu akhirnya dia terkena kanker tumor ganas. Dan itu harus dijalani seorang diri. Dan pada akhirnya nampaknya dia tidak kuat sehingga dia memanggil ibunya. Seorang ibu yang umurnya kurang lebihnya 70-80 tahun. Yang juga mungkin bergumul. Bagaimana masa depan anak perempuannya ketika anak perempuan ini nantinya harus meninggal. Meninggalkan beban bagi hidupnya, yaitu si Connor yang berusia 12 tahun. Dia yang terbiasa hidup sendiri, dia yang biasa bebas, dia yang biasa tidak terkekang. Mungkin dia bergumul. Dia memulai untuk tidak bebas lagi karena harus ngopeni, harus ngurusi, harus memberikan makan perhatian bagi seorang anak yang masih kecil. Dan tentu saja pergumulan yang paling berat adalah dialami oleh Connor yang 12 tahun ini. Bagaimana dia harus berpikir tentang ibunya, berpikir tentang bapaknya, berpikir tentang adaptasi dengan neneknya pada akhirnya. Dan ada penolakan di dalam dirinya. Bahwa ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan tidak mungkin ibunya mati. Dan oleh karenanya dari khayalan-khayalan, dari gambaran-gambaran yang muncul dari pergumulan-pergumulan itulah nampak A Monster Call ini. Yang mempengaruhi kehidupan Connor pada saat itu. Lalu apa yang terjadi dengan keyakinannya? Seorang anak kecil yang meyakini bahwa Allah pasti menolong. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Allah akan memberikan kesembuhan bagi ibunya melalui obat terbaru konon kabarnya. Tetapi keyakinan itu tidak dibarengi bahwa Allah memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, menentukan rancangan bagi kehidupan umatnya. Dan pada akhirnya, memang pada akhirnya si Connor bisa
memahami semua yang terjadi walau dia masih berusia 12 tahun. Dan nampaknya pergumulan-pergumulan itu juga terjadi dalam kehidupan kita, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bukankah di dalam kelas katekisasi kita mendapatkan kenapa sih kita memilih menjadi Kristen? Bukan yang lain. Kenapa kita memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita? Karena kita meyakini satu hal, bahwa Yesuslah penyelamat kehidupanku. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi aku. Sehingga kadangkala keyakinan kita adalah keyakinan yang buta. Kalau Allah telah memilih aku, berarti Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan. Allah tidak boleh mengecewakan aku. Apapun yang aku ingini, apapun yang aku kehendaki, apapun yang aku pikirkan, aku butuhkan, itulah yang harus dipenuhi oleh Tuhan, termasuk di dalamnya keselamatan. Sehingga dalam situasi kondisi yang seperti ini pun kita kadangkala merasakan kekecewaan. Ada banyak orang mempertanyakan di mana Allah? Kenapa lalu Allah kalah dalam tanda kutip dengan virus corona? Kenapa Allah tidak segera bertindak untuk kehidupanku? Kenapa Allah mengambil orang-orang yang aku kasihi? Kenapa Allah membiarkan semuanya terjadi? Bukankah Allah sudah menjamin semuanya itu untuk aku? Dan itulah pergumulan-pergumulan kita, saudara. Pergumulan yang sama seperti Konor. Kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Hebat bagi kehidupan kita. Tetapi kita lalu lupa meyakini bahwa Allah memiliki kehendak bebas atas kehidupan dunia ini. Oleh karenanya pagi hari ini kita belajar memahami Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Pergumulan yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika ada pilihan mana yang hendak dipuja, mana yang hendak disembah, mana yang hendak ditunduk takluki dalam hidupnya. Dia bergumul tentang itu. Dia percaya ada Allah Yahweh yang maha hebat. Dia meyakini Allah akan menyelamatkan dirinya apapun juga yang terjadi. Tetapi baik di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, keyakinannya bukanlah keyakinan yang buta, tetapi keyakinan bahwa Allah pun memiliki kehendak bebas atas hidupnya. Sehingga di ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ada keyakinan. Allahku hebat kok. Allahku memiliki kuasa kok. Tetapi kalau itu Ia kehendaki untuk kebaikanku, untuk kesejahteraanku, untuk kebutuhanku, untuk kehidupanku lebih baik lagi. Dan tetapi seandainya tidak, kalaupun Allah tidak menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala 7 kali lipat itu, Dia tidak mau. Dia menolak untuk menyembah patung raja. Tidak. Karena toh kehidupan maupun kematian ada dalam genggaman tangan Allah. Dia yang menentukan segalanya. Oleh karenanya dia menikmati setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mau terus berserah kepada Tuhan apapun juga yang terjadi dalam kehidupannya. Baik itu menyenangkan ketika dia menjadi orang terdekat dari raja.
Tetapi kalau toh kedekatanku dengan Tuhan, sumuyutku dengan Tuhan itu mengakibatkan aku harus mengalami celaka, itulah yang harus aku terima, itulah yang harus aku nikmati, itulah yang harus aku jalani. Itulah kehidupan Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Dia tidak tergiurkan oleh apapun juga. Walaupun dia selamat, dia mendapatkan gaji yang lebih besar, dia mendapatkan kedudukan yang lebih mulia. Tetapi kalau harus meninggalkan Yahweh, meninggalkan Allah, dia tidak akan pernah mau. Dan oleh karenanya saudara, mari kita belajar dari kehidupan Sadrak, Mesakh, Abednego. Kita meyakini Allah yang maha hebat, maha kuasa. Tetapi kita juga meyakini bahwa Allah memiliki kehendak atas kehidupan kita. Baik untuk kita jalani, untuk kita nikmati bersama. Kalau Allah sayang terhadap kita 100%, yang menjadi pertanyaan, seberapa persen kita sayang kepada Tuhan? Sehingga jangan pernah kecewa, jangan pernah gresulo, jangan pernah bersungut-sungut. Ketika di dalam menjalani hari-hari panjang kita ada banyak sandungan, ada banyak kerikil-kerikil yang harus kita injak. Dan itu harus kita hadapi. Kalau toh kita harus minum jamu yang sangat pahit, ayo kita minum bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga belum sekuku irengnya kita menaati kehendak Tuhan. Belum sekuku irengnya kita mencintai dan menyayangi Tuhan. Tetapi toh Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, kedamaian, dan kesentosaan. Ayo kita berjuang bersama. Bukan hanya saudara, tetapi saya pun masih terus berjuang menjalani hari-hari panjang pemberiannya. Oleh karenanya bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan, saling menghiburkan diperlukan pada saat ini. Sehingga bagi kita, apapun juga yang terjadi, Allah kita, Yesus Kristus, itulah yang patut untuk kita sembah. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas apa yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh belajar dari pengalaman kehidupan, dari film, dari alam semesta, dari pergumulan orang-orang di seputar hidup kami. Kami mencoba untuk mengerti bahwa inilah karya Tuhan yang terhebat bagi kami. Inilah rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Oleh karenanya mampukan kami bertahan ya Tuhan. Mampukan kami mensyukuri setiap nikmat karunia itu dengan baik. Mampukan kami menjalani hari-hari panjang kami dengan nikmat walaupun itu kami rasakan pahit adanya. Tuhan menyerahkan setiap pergumulan warga jemaat-Mu di GKJ Purbalingga dengan pergumulan-pergumulan yang berat maupun ringan, berkaitan dengan sakit penyakit. Terlebih kalau ada saudara-saudara kami bukan di Purbalingga tetapi di tempat lain yang harus menghadapi COVID-19. Engkaulah yang akan terus-menerus menopang kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami yang mampu bertahan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk seluruh komponen yang ikut serta melibas, ikut serta memusnahkan, ikut serta menghilangkan COVID-19. Engkaulah Allah yang mampu menjalankan rancangannya atas kehidupan dunia ini. Engkau pula yang akan memberkati, Engkau akan memberikan kekuatan kesehatan selalu senantiasa. Berdoa untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan dimanapun berada, terlebih GKJ Purbalingga. Tuhan akan terus memberikan semangat juang bagi kami, untuk kami terus berbakti, dan Engkaulah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Apapun juga yang terjadi Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami tetap berharap bahwa Mei ini adalah akhir di mana kami harus berkutat di rumah. Dan kami tetap berharap bahwa bulan Juni nanti kami sudah boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami boleh beribadah kembali di gereja. Tetapi bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan.
Kehendak-Mu yang senantiasa kami harapkan, sehingga baik adanya bagi kami dan bagi seluruh bangsa bahkan dunia ini. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa menopang kehidupan kami bersama. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita hendak angkat pujian Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
demikian yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati semua perjuangan dan upaya baik kita. Tuhan beserta dengan kita. Amin.